Indonesia dengan berbagai negara yang akan datang di Indonesia. Dari segi politik itu dari nanti kita bahas untuk ekonomi ataupun dari ketahanan untuk negara. Berbicara tentang terkait tentang politiknya dulu, diplomasinya lah. Mungkin terkait itu gimana pandangan? Baik, terima kasih. Saya memang tidak begitu mengikuti ya bagaimana perkembangan G20 di Bali, tetapi Indonesia merasa bersyukur dengan adanya G20 di Bali ini. Karena apa? Salah satunya bahwa politik luar negeri Indonesia ini bebas aktif kan, ya itu sudah jelas. Tentu dengan adanya G20 ini secara otomatis ya negara-negara bisa melihat bagaimana perkembangan Indonesia. Yang kedua, saya kalau tidak salah dengar ini kan sekitar 17 negara yang akan hadir ke Indonesia. Paling tidak secara politik ya 17 kepala negara ini melihat bahwa Indonesia ini aman, kan begitu ya, mau investasi ya nanti tidak terlepas dari segi keamanan, sosial, politik dan juga ekonomi. Jadi dampaknya itu tentu besar untuk Indonesia. Salah satunya kalau tidak salah menurut Menteri Keuangan kemarin mengatakan bahwa dengan kehadiran dari 17 kepala negara yang sedunia ini, jadi untuk dana COVID sudah ada masuk 1,4 triliun. Yang dari luar atau bukan? Iya, yang dari luar. Nah, itu saya nonton tadi malam tuh di TV ya. Jadi di TV One ini. Artinya secara tidak langsung kontribusi kepala-kepala negara ini terhadap Indonesia dalam terutama kita ini kan negara berkembang. Ya, oke, baik. Politik luar negeri Indonesia itu menggunakan politik bebas aktif. Jadi politik bebas aktif itu maksudnya dia bebas bekerja sama dengan negara-negara lain. Nah, kemudian aktif itu dia aktif pada internasional, ya, terutama aktif di PBB, kemudian aktif di perkumpulan negara-negara Asia, perkumpulan negara-negara ASEAN. Itu Indonesia itu memiliki sangat aktif. Ya. Nah, kemudian apa saja kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia ya? Jadi yang pertama itu politik kebijakannya adalah ikut serta perdamaian dunia. Jadi misalnya kalau ada negara-negara yang sedang berperang atau negara yang sedang berperang, jadi mereka bagaimana peran Indonesia jadi untuk mendamaikan kedua negara ini. Jadi salah satu contohnya itu bagaimana itu yang dilakukan oleh Yusuf Kala pada saat itu mendamaikan Palestina dengan Israel. Ya, bagaimana supaya Israel dan Palestina itu harus hidup berdamai. Maka Indonesia itu memiliki peran untuk menjadi mediatornya. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bertanya terkait dengan 3 hal. Yang pertama itu menurut Ibu bagaimana sih pendapat Ibu tentang politik yang ada di luar negeri itu? Ada 2 jenis. Sebenarnya pertanyaannya mungkin kalau misalnya politik yang ada di luar negeri, berarti kita mau membahas tentang politik yang ada di dalam negara lain. Misalnya politik di Amerika, misalnya politik yang ada di Thailand dan lain sebagainya. Itu kita bicara tentang politik yang ada di luar negeri. Tapi ada satu konsep yang namanya politik luar negeri. Nah, politik luar negeri Indonesia itu adalah kebijakan atau semacam polugri ya. Politik luar negeri itu adalah kebijakan politik luar yang ditujukan oleh suatu negara untuk beradaptasi atau berinteraksi dengan negara lain. Misalnya saja Indonesia dengan Malaysia misalnya. Malaysia sama Indonesia memutuskan mau bersahabat nih dengan Indonesia dengan Malaysia. Bentuk kebijakannya apa? Mereka membangun komunikasi. Itu politik luar negeri. Atau